habis itu adalah guru BP dan ibu dan juga Mahkamah Humas ini datang berkunjung ke kepastian. Berkunjung ke kepastian tentulah ini memberikan arahan, motivasi, semangat buat kalian dalam melaksanakan tes ini. Tes ini tidak menentukan kalian juara 1, 2, 3 tidak. Yang ini adalah menentukan hendak kami ini, menentukan anak-anak kami di kelas 10 ini bakatnya di mana. Dia itu hebatnya di mana supaya tidak salah masuk jurusan seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakamat kurikulum ini. Yang ini kurikulum Merdeka ini itu kurang lebih kayak di masa itu, di masa kakak-kakak yang terdahulu. Jadi dulu namanya ada kurikulum KBK lah. Kurikulum KBK itu kelas 10 kalau jurusan. Anak ibu yang pertama itu kalau jurusan dulu masih kelas 10A, kelas 10B, kelas 10C. Sekitar 5 tahun lebih ke belakang itu. Habis itu ada namanya kurikulum KTSP. Di mana kurikulum KTSP ini mengharapkan mulai kelas 10 sudah ada penjurusan. Makanya kalian kelas 10 sudah ada penjurusan IPA, IPS, agama, kakak kalian yang kelas 11. Nah, tahun kemarin pemerintah kita mengadakan lagi yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini mengharapkan 1 tahun anak-anak itu diberikan semuanya. Makanya kalian ada belajar kimia, ada belajar ekonomi, ada belajar tentang keagamaan. Itu dilihatin dulu benar-benar. Setelah itu baru kelas 11 lagi diadakan penjurusan yang mana anak-anak kita ini paling mantap penjurusannya. Ya, bukan berarti ranking 1, 2, 3 dan 5 itu harus ke IPA. Tidak ada seperti itu. Jurusan 1, 2, 3 itu walaupun ranking 1 hendak ke agama silakan. Walaupun ranking terakhir hendak ke IPA silakan, tekan dari mulai. Artinya tidak mesti ranking terakhir ini harus jurusan IPS dulu. Bila pintar jurusan IPA. Bila baik kelakuannya rajin sembahyang jurusan agama. Bila macar jurusan IPS itu dulu. Tidak bisa seperti itu. Harus ada tes-tes tertentu yang memang anak-anak IPS itu bukannya anak-anak macar, tapi anak-anak yang kreatif, inovatif itu andakannya di IPS. Nah itu anak-anak yang memang jiwanya itu memang mau menjadi ahli agama, memang terujung perempat dalam agama ya jurusan agama. Sedangkan anak-anak yang memang suka meneliti, suka mengotak-atik dan lain sebagainya itu di sains. Itu sebenarnya. Jadi ranking terakhir saya masuk akan di IPA. Memang antara IPS, IPA, agama paling tingginya adalah IPA. Walaupun di agama dapat 75, di IPS dapat 76, di IPA dapat 78, bisa masuk IPA nya. Walaupun nang lain itu, nang lain dari ranking 1, agamanya dapat 95, IPS-nya dapat 93, IPA-nya dapat 90. Kayak itu kan sini dan sesuai dengan minat kakaknya. Walaupun dia itu. Jadi anak-anak semua yang merasa wah nilai ulun ada nih nyata ulun IPS no, jadi seperti itu. Sekarang bakat minat kalian dites. Tujuan itu apa? Supaya kami para guru, dewan guru dan kepala madrasah tidak salah menempatkan. Terpengaruh atau alasannya hendak tetap dengan teman ini misalnya. Jangan artinya ketika cita-cita itu kadang-kadang kita hendak berkawan dengan kawan, kita harus dengan diri kita sendiri gitu. Nah kalau lagi itu mungkin hobi, habis itu ekstrakurikuler itu mungkin kita bisa dengan kawan. Ketika kita menentukan jurusan itu harus diri dia seorang gitu. Bisa kalian terpisah ada bapak jadi betul kan bisa masih di ruang lingkup sekolah masih kebelangan. Pisah kelas bukan berarti bisa putus teman gitu lah, putus persahabatan untuk kelas 10A, 10C. Mungkin itu aja dari harapannya, bujur-bujur, jangan terpengaruh tadi, jangan karena terpisah atau alasan-alasan apa, jangan. Intinya ini kan menentukan dan merencanakan dari awal gasan cita-cita buat kalian ke depannya.